jangan disibukkan oleh bola. Apa enggak dengar terjadi seluruh BUMN khususnya Krakatau Steel yang terjadi gejolak? Apa enggak dengar? Jangan sibuk banyak ngurusi bola. Kalian harus tahu, ya. Kalian ngomong biadab. Di mana letak tanggung jawab dengan emosional Anda ngomong biadab? Hanya ngomongnya doang. Gimana Pak Erik? Tangkap Erik Thohir. Tangkap itu. Kita rampok duitnya. Ini salah satu semua para pensiunan yang telah dirampok 5% oleh Erik Thohir yang mukanya bisa kita lihat ini. Lihat para pensiunan kita. Pak Direktur, kami adalah pensiunan Krakatau Steel, mewakili 6.000 karyawan oleh 4.000 pensiunan Krakatau Steel menuntut kepada Bapak, meminta kepada Bapak Direktur supaya 5% maka pensiun dikembalikan kembali kepada kami. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Mustahil itu. Dan nggak mungkin. Kalau saya memenuhi kebutuhan pensiun, saya menjadi para pekerja aktif yang sekarang berada. Ya, kalau begitu, Bapak sebagai direktur penanggung jawab Krakatau Steel, Bapak itu sudah menjolimi kami pensiunan Krakatau Steel. Untuk itu, kalau Bapak tidak merespon kami akan naik kepada Bapak atas Bapak Menteri BUMN. Pak Purwono Widodo, dengarkan suara kami para pensiun Pak Purwono. Anda orang dalam, Anda harus berempati kepada kami para pensiunan. Kenapa Anda hanya menjalankan hasil RUPS produksi dari Silmi Karim? Kami para pensiun tidak perlu memikirkan lagi keberlangsungan hidup matinya PT Krakatau Steel. Kami sudah menabung dari pertama kami aktif dan pensiun. Jangan harus memikirkan keadaan Krakatau Steel yang carut-marut. Itu tugas Bapak sebenarnya Pak. Betul. Kami sekarang udah terjolimi, sudah menabung bertahun-tahun, begitu pensiun hak kami pensiunan yang 5% malah dihapuskan. Buat apa Bapak dari pertama Silmi Karim dan sekarang Anda Purwono Widodo dibayar beratus-ratus juta menjadi komisaris, menjadi direktur PT Krakatau Steel, tetapi Anda kerjanya hanya bisa memotong, menjual aset. Bagaimana Pak Pur? Saya sebagai warga pensiunan ingin tahu suara Anda kayak apa. Tanggapan kita pensiun ya sudah orasi 5 kali Jakarta. Kita tidak perlu lagi ke saudara Widodo, tapi kami akan melaporkan ke Bapak Erik Thohir. Walaupun menteri kita hobinya main bola, ngotak-ngatik bola, tetapi tidak akan ada kemajuan dengan hanya mengurus bola. Uruslah kami para pensiun. Uruslah kami para pensiun Pak Purwono. Pak Purwono adalah sekarang orang nomor pertama. Dan kami akan usulkan apabila kinerja Bapak masih begitu saja, supaya diganti dalam RUPS besok. Hei Pak Erik, tolong agendakan untuk mengganti seluruh direksi yang hanya bisa makan tidur dan memotong gaji kami. Pak Purwono Widodo, kami tidak tanggapan. Para pensiun, kita kompak untuk memperjuangkan kembalinya 5%. Pak Purwono, Anda sebagai penerus, sebagai direktur utama dari Silmi, Anda harusnya bertanggung jawab gimana ya 5% itu dicabut oleh Silmi. Tahu bahwa itu nyimpang daripada aturan main. Anda bisa membayar kreditor ya, sementara pensiunan 5% Anda rampok. Tahu apa budak? Setuju kawan-kawan? Kita 5%. Apa tanggapan Pak Erik? Mohon maaf, saya kebetulan ada jadwal
di luar kota untuk melakukan. Presiden mana? Gambar presiden mana? Gambar presiden mana? Gambar presiden maju ke depan. Nah, ayo menghadap presiden. Pak Jokowi, saya maaf karena Bapak akan berakhir. Saya bentak-bentak hari ini Pak Jokowi. Tolong instruksikan kepada bawahan Anda, kepada menteri Anda, jewer itu para direksi yang tidak bisa bekerja. Tolong. Gimana mau jawab? Orang batu duit. Jangan tanya saya dong. Gak ada urusan dengan saya. Salah sambung. Tugas saya kan lagi ngurus IKN. Inilah cuplikan dari salah satu unek-unek kita membuat aksi artikel ya, unek-unek kita untuk merebut kembali 5% ya, supaya dikembalikan biar didengarkan oleh menteri sama direktur Pak kupingnya mungkin ya. Inilah salah satu atraksi yang sempalan tapi kenyataan seorang pensiunan semua tidak akan berhenti sampai kapanpun, karena itulah hak kita mulai masih bujangan. Kita sudah menabung 5% saat usia 35 tahun, ternyata dirampok untuk hanya mengganjal perusahaan yang luar biasa, Krakatau Steel. Ini sungguh kejam. Hei Erick Thohir, Selmi, kau sudah, biarpun nggak ada di sini, kalian punya beban tanggung jawab. Ayo ya, inilah sekali lagi, ini hanya sekedar unek-unek kita. Sekali lagi, sampai kapanpun kalau nggak dikembalikan 5%, Kita akan kembali lagi. Setuju 5%. Terima Bapak, kasih. yang bawa utang tadi mana tuh? Karung utang. Inilah bentuk utang dari PT Krakatau Steel. Utangnya numpuk, pabriknya nggak operasi, karyawannya masih gajian full. Kita pensiunan diambil. Apa hak perusahaan ngambil jatah pensiunan? Dolim itu namanya. Kalau kami masih kerja, kami akan mati-matian memperjuangkan Krakatau Steel. Tapi kami udah ada di luar, malah diambil hak kami. Apa pola pikir seperti itu? Tidak ada rasa kemanusiaan, tidak ada rasa balas jasa, tidak ada rasa menghargai pahlawan. Itulah orang pemimpin-pemimpin dolim. Semoga Allah melaknatnya. Ya itulah kenyataan. Kepada keluarga besar pensiunan PT Krakatau Steel yang bersinergi menghadap Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Siap. Terima kasih kepada Bapak Polisi yang telah mengondisikan keamanan untuk teman-teman pensiunan PT Krakatau Steel. Yang kami hormati domisili teman-teman pensiunan yang dari Jakarta yang bersinergi, terima kasih. Halo Pak Abdullah, mana dia Abdullah ini? Komandan Jakarta, pensiunan dan lain-lain, terima kasih. Ya, saya ingin, ini sudah banyak dengan unek-unek yang disampaikan oleh Bapak Muji Waspodo dan Bapak Wahyu, Yayang Wahyu, untuk menerbitkan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Turun. Berilah kami empati di pensiunan PT Krakatau Steel. Saya sendiri pensiun tahun 2012. Alhamdulillah. Selamatkanlah PT Krakatau Steel, aset strategi negara, dari uang rakyat. Jangan dikorupsi. Jangan dikorupsi kepada Purwana Widodo. Bila tidak amanah, pecat Pak Purwana Widodo dan direksi yang lain, Pak.
Erick Thohir pecat. Ini apa? Merugikan pensiunan semua. Inilah semua pensiunan yang sekarang ini yang telah selamatkan Dapen PT Krakatau Steel, tanggung jawab pendiri. Jangan cuma diam aja merubah peraturan Bapak Selmi Karim. Mohon Bapak Selmi Karim dan Bapak Erick Thohir memberikan suatu amanah yang terbaik, karena ini terakhir masa-masa transisi. Dalam masa transisi Republik Indonesia. Waktu Ya namanya udah pensiunan wajar. Tetap semangat. Ini tapi tetap semangat Mas. KS jangan dirampok. KS jangan dirampok. Masa tua pensiun. Masa biarkan pensiun hidup tenang, sejahtera. Hidup tenang, sejahtera. Hak pensiun, asuransi masa tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5% Kembali. 5% Kembali. 5%. Alhamdulillah. Pak MC, maaf saya izin minta sedikit. Saya minta perwakilan Sri Kandi dari Krakatau Steel sebagai seorang ibu akan lebih tahu kebutuhan dengan dapur yang makin hari, harga yang makin mencuat. Siapa yang bisa mewakili? Ayo. Silakan Pak Muji. Ya, baik, terima kasih Pak MC. Siapa yang bisa mewakili orasi ibu-ibu? Ya, Bu Ella. Kalau harga lunak-lunak, nggak usah ragu. Bu Ayo, Ella come on. mungkin Bu Ella. Come on, siapa? Ayo. Ayo. Come on. Pak Muji, serahkan ke Bu Tri, silakan untuk bicara Bu. Oke. Atau yang lainnya Ibu. Siapa? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Tolong dilepas Ibu ya. Dilepas, suaranya biar lantang ya. Masih muda. Ibu-ibu itu hanya berani sama suaminya ternyata. Oh tidak Pak, maaf Pak. Madanya 5%. kembali. 5%. Kembali. 5%. Kembali. Semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pensiunan janda, Pak. Janda. Tolong, Pak Erick Thohir. Saya dari tahun 2001, saya pensiunan janda. Jangan lagi dibikin sengsara. Mohon, saya mewakili dari bapak-bapak pensiun yang lain. Apalagi yang lain ya. Ya, apalagi yang lainnya. Seperti saya aja yang masih pensiun janda dibikin sengsara, tapi saya tidak pernah putus asa. Saya punya Allah. Semoga Erick Thohir mendengar. Tolong Pak Erick Thohir, dengarkan kami. Kami itu punya anak Pak yang harus butuh dana. 3 anak yang harus kuliah, masih di sekolah. Belum lagi yang lainnya untuk makan sehari-hari. Kita harus bekerja keras. Tolong Pak, usahakan pensiunan ini jangan dibikin sengsara lagi. Kembalikan 5% kami Pak. Kembali. Pensiunan janda itu kecil Pak gajinya. Hanya 800.000 Pak. Ya. Apa harus ditunda lagi? Kembalikan kami semua ini. Apalagi yang bapak-bapak ini pensiun udah berpuluh tahun kerja, mereka dapat gaji, ternyata sekarang harus ditangguhkan yang 5%. Tolong Pak, itu hak kami Pak. Kami dulu sebelum pensiun, kami dirayu jangan diambil semua. Tolong disisihkan sekian persen, nanti ibu akan mendapat sekian-sekian bla 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 bla. Tapi nyatanya apa? Sekarang saya tidak mau menanggung resiko yang kalian hadapi. Saya minta kembalikan yang 5%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ella. Ini mudah-mudahan mewakili daripada ibu-ibu baik yang pensiun janda maupun pensiunan dari suaminya yang masih ada, dan mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Erick Thohir nanti ya. Mudah-mudahan Pak. Kalau kupingnya bolong. Ya, tapi udah kesumpel bola katanya Pak. Nah itu ya. Baik Pak Waspodo, Pak Muji, ini giliran Pak Muji untuk meneriakkan
Unek-uneknya sekali lagi Pak, silakan Pak. Saya rasanya ada yang lebih pas, Pak Ya. Maman. Silakan, Pak Maman. Pak Maman naik ke atas. Pak Maman dipanggil. Kita masih ada 2 tempat di Ya. Monas. Ya, kita Ya, Pak bagi Maman. energi. Bagi energi. Pak Maman, luapkan unek-unek Anda. Pak Maman, silakan Pak Maman. Keluarkan unek-unek Anda. Ini ada ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5%. Kembali. 5%. Kembali. 5%. Kembali. Wabil khusus terima kasih kepada adik-adik berupa anak saya, anak-anak kita, Bapak polisi yang telah menjaga keamanan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak para pensiunan. Bapak para pensiunan ini ada yang sedang sakit. Erik, jangan dulu Erik, jangan main bola dulu ya. Kami ke sini sudah beberapa kali, sudah 3 kali ke Kementerian BUMN. Kami di Cilegon sudah 10 kali berunjuk rasa kepada Direktur PT Krakatau Steel Bapak Purwono Widodo. Tetapi hasilnya apa? Bapak Purwono Widodo sudah pasang badan. Kami harus menyampaikan ke siapa lagi kalau bukan kepada atasannya Bapak Purwono, yaitu Bapak Erick Thohir. Tolonglah Bapak Erick, jangan hanya menyenangkan kami para pensiunan, diajak berunding di dalam, sudah gitu diiming-imingi akan disampaikan, tapi sampai saat ini kami kembali ke sini belum ada realisasi yang Bapak laksanakan untuk kami para pensiun. Betul? Betul. Bapak Erick pensiun. Betul. Bapak Erick jangan ikut-ikutan jadi pembohong para direksi Krakatau Steel. Para direksi Krakatau Steel itu telah mengkebiri hasil penghasilan kami para pensiun. Kami sudah menabung Pak, sudah menabung waktu aktif, sudah dipotong. Uang kami dikelola oleh dana pensiun PT Krakatau Steel. Kami sebenarnya sudah enak tidur, betul? Sudah enak makan, betul? Sudah tinggal duduk manis, memomong cucu. Tetapi sekarang kami masih disibukkan dengan kelakuan-kelakuan para direksi. Bahkan kami suruh memikirkan kemajuan PT Krakatau Steel. Padahal kami seharusnya sudah tinggal menikmati masa pensiun. Apalah artinya pensiunan bahagia? Ternyata Anda telah menjolimi dan tidak membahagiakan kami. Bapak Erick Thohir, mohon Bapak Erick Thohir mendengar keluhan kami. Salah satunya banyak pensiunan yang telah gugur Pak, yang telah gugur. Di samping dia sakit-sakitan, di samping dia haknya sudah diambil sama Bapak direksi kita, dia berpikir bagaimana dia memikirkan keluarganya yang hanya mendapatkan pensiunan, itu pun sudah dikebiri, sudah dipotong sama direksi. Kami ini seharusnya udah tenang-tenang melihat PT Krakatau yang maju. Bapak diamanatkan oleh Bapak Erick, mengamanatkan kepada para direksi KS supaya memajukan PT Krakatau Steel. Jangan hanya minta disuntik dana terus dari pemerintah, tetapi PT Krakatau Steelnya sendiri sudah tidak punya pabrik baja, betul? Semua sudah diakuisisi oleh orang-orang luar. Jangan sampai PT Krakatau Steel aset negara malah diakuisisi, dikuasai oleh asing, sehingga nanti di Cilegon hanya tinggal nama bahwa pernah berdiri PT Krakatau Steel di Cilegon, hanya tinggal monumen. Kami tidak menginginkan itu. Kami dulu berjuang untuk Krakatau Steel tetap langgeng, tapi sekarang nyatanya sudah di titik nadir, di ambang kehancuran. Betul Pak? Betul. Untuk itu Pak Erick Thohir, tolong Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sudah dikaji seperti menteri, menunjuk semua direksi BUMN. Tolonglah jeli untuk kali ini Pak Erick. Besok tanggal 5 September ada RUPS. Jangan dipilih kembali orang-orang yang tidak bisa bekerja.
Kalau hanya untuk bikin bangkrut, jangankan sekolah tinggi-tinggi. Anak kami aja, cucu kami aja yang belum sekolah bisa, betul? Betul. Cucu yang belum sekolah saja, kalau hanya tidak ngerti apa-apa, tidak perlu tinggi-tinggi sekolah hanya untuk Krakatau Steel jadi bangkrut. Jadi mohon kepada Bapak Erick Thohir, semoga Bapak Erick Thohir di akhir kepemimpinan sekarang masih punya empati terhadap para pensiunan. Kita sudah lama bersabar, Pak. Sudah lama bersabar. Ini sudah hampir 2 tahun kita berjuang. Mohon buktikan dengan nyata bahwa Bapak benar-benar akan mengakomodir. Jangan hanya menyenangkan saja, dipanggil berunding. Setelah berunding ditanyakan tidak ada realisasi. Berarti Bapak juga sama pembohong, betul? Betul. Tolonglah Pak. Bapak sekarang hidup enak, ujung-ujungnya mati Pak. Jangan sampai doa-doa kami. Kami tetap mendoakan Bapak supaya Bapak sehat, panjang umur. Amin. Amin. Para direksi panjang umur. Amin. Amin. Para direksi jangan diperpanjang lagi di RUPS. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5%. Kembali. 5%. Kembali. 5%. Kembali. Terima kasih. Pak MC, boleh saya minta 1 menit? Boleh 2 menit dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5%. 5%. Kembali. Inilah Pak Erick, apa tidak mendengar keluhan dari saudara-saudara yang sudah pensiun? Di mana letak hati sampean Pak Erick? Ya, kita berdemo rasanya di Cilegon ada kalau sudah 10 kali, di BUMN di sini 3 kali, ya, di kepresidenan, ya, lah sudah toh, rasanya juga sudah 2 kali. Di mana hati sampean Pak Erick sebagai seorang pemimpin? Harusnya mata hati itu dibuka, ya, dibuka mata hatinya Pak Erick, ya. Kalau tidak bisa menyelesaikan, ayo Pak Erick mengajak kira-kira dari yang lain, apakah minta arahan dari Pak Presiden, mengingat ini adalah BUMN, ya. Jadi tidak bisa hanya dibabat gitu saja. Ini ada aturan main negara, sehingga Pak Erick nggak usah berat-berat ya. Boleh sampean sibuk dengan bola ya, tapi pikirkan ya, orang pensiunan Krakatau Steel yang mulai bujangan itu sudah diprogram oleh pendiri sekian persen untuk masa pensiunan. Setelah pensiun dengan jumlah 6.000, bayangkan itu, satu karyawan selama 30 tahun itu sudah berapa belum dibisniskannya Pak Erick. Ternyata hasilnya ya, bagaimana anak buah sampean Selmi Karim, mana topeng Selmi Karim? Hanya dibabat gitu aja. Mereka cari pemikiran yang mudah untuk mengganjel Krakatau Steel, tidak berlarut untuk rugi. Kalau hanya pemikiran kayak begitu aja Pak Erick, punya anak buah kayak begitu Pak Erick, itu pemikiran tukang becak juga bisa. Tangkap Selmi Karim. Ah, ini ya. Ini sampai ikut tanggung jawab ya. Biarpun Anda sudah tidak ada di BUMN, tetapi Anda bisa ikut urun rembuk, cawe-cawe, ya, Pak Erick, ya. Inilah sekedar saya menambahkan luapan yang sudah tak terkendali emosi, ya. Gimana Pak Selmi Karim? Ya, jangan pemikiran yang kayak itu sudah lewat. Tetapi ini yang harus pikir harusnya Pak Purwono yang bertanggung jawab kelanjutan daripada Pak Selmi Karim. Ya, ini Pak Pur
sampean juga harus tanggung jawab. Ya, biarpun itu bukan perilaku sampean, perilaku dari Silmi Karib, tetapi sebagai pejabat jangan you enak-enak aja. Ya, hanya duduk diam gaji besar tanpa memikirkan dampak daripada apa yang dilakukan oleh awal seorang pemimpin Silmi Karib. Ya, Anda harapan saya kalau you tidak bisa menyelesaikan RPUS ini, you akan tak pecat, bukan pecat lagi ya. Karena mungkin hanya begitu aja. Saya tambahkan Pak MC, saya akan kembalikan lagi pada Pak MC. Terima kasih Pak Mujiono. Pak Mujiono, alhamdulillah salah satu dari pensiunan Krakatau Steel yang ada di BBS 3, BBS 2. Beliau dengan semangatnya mensupport kami dalam berjuang. Kami mengingatkan kembali kepada Bapak Menteri BUMN beserta wakilnya. Bapak ingat Pak, Krakatau Steel itu didirikan dari zaman Insinyur Soekarno. Beliau yang menggagas supaya kita punya pabrik baja. Kenapa harus punya pabrik baja? Pabrik baja adalah sumber dari pertahanan negara. Pertahanan negara itu dipunyai oleh pabrik baja, sehingga lanjutnya adalah PT Krakatau Steel menjadi industri strategis. Sebenarnya kalau masih menyandang sebagai industri strategis, direksi itu bisa menerobos segala sesuatu aturan. Bagi industri strategis, banyak hal yang bisa dilakukan dan langsung akses ke pusat. Ingat Bapak sekalian, Ibu sekalian, kenapa di kita ada proyek-proyek dimasukkan ke dalam industri strategis atau proyek strategis negara. Sebagai contoh, Rempang yang nun jauh di sana itu masuk dalam proyek industri strategis, proyek negara, sehingga dia bisa melakukan segala terobosan aturan dan bisa langsung akses ke negara, akses ke Pak Presiden. Kami juga menghimbau Pak Presiden Joko Widodo, di injury time ini kami karyawan Krakatau Steel, waktu Bapak datang menjabat sebagai presiden, Krakatau Steel masih ada untung. Krakatau Steel masih berjalan, 5% kami masih tetap berjalan. Tapi sekarang ketika Bapak mau turun, kami menjadi gelandangan. Tadi coba dibilang, berapa pensiun janda? 800.000. 800.000 cukup buat apa? Bayar listrik, bayar air, bayar gas, beli beras dan lain sebagainya. Bayar listrik, bayar air, mau yang lainnya. Buat beli beras aja nggak cukup. Nah, itulah kata ibu-ibu, itu kenyataan. Siapa yang bisa hidup 800.000 di zaman sekarang? Coba. Dolim sekali pengelola negara, penanggung jawab aset negara, sibuk main bola. Di PSSI itu ada 2 menteri. Dulu salah satu menterinya mundur untuk mendampingi Pak Erik menjadi ketua PSSI. BUMN dibiarkan, Bapak hanya bisa ngomong dolim. Orang yang menyengsarakan pensiunan itu dolim. Tapi kenyataannya Bapak adalah sebagian dari yang dolim. Pak Erick Thohir, Bapak sebagian dari yang dolim. Kami menuntut di dunia ini, dan nanti pun apabila ajal kami Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, Bapak akan kami tuntut nanti. Jangan main-main dengan orang-orang yang terdolimi. Kami orang terdolimi. Aturan itu jelas, ada aturan, ada etika. Apakah pelanggar aturan kalau pensiunan suruh membantu pabrik yang dimodali negara? Nggak ada Pak.
sama aja dengan fakir miskin disuruh nyumbang orang kaya. Itu tidak, sangat-sangat tidak adil, sangat dolim Pak. Buat adik-adik atau bapak yang mengamankan kami, ini pemberitahuan Bapak awal diminta untuk menyiapkan diri untuk ada panggilan dari BUMN. Ditunggu. Bapak awal diminta untuk segera memposisikan, merenungkan, menundukkan kepala. Kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk beliau-beliau yang akan masuk ke kantor BUMN. Semoga mendapat tanggapan, semoga mendapatkan perhatian dari Kementerian BUMN. Alhamdulillah, wa kulli niyatin. Al-Fatihah. orang Pak ya, termasuk Bekasi, Karawang dan lain-lain. Kami persilakan kepada Pak Petrus supaya naik saja Pak, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Ya, ini perwakilan dari Jakarta, dari Bandung tidak ada. Tapi kalau ada dari Bandung, kami persilakan untuk maju ke mobil. Bapak Iman. Oke siap. Perwakilan dari Jakarta, beliau kunjungan terakhir dari Bandung. Udah. Untuk itunya nanti saya komunikasi ya sama Bapak ya untuk yang KSP ya. Karena beliau belum dijawab, mudah-mudahan ada jawaban. Pak Pariman, ini Pak ikut nggak mau, bapaknya mau. Pak Pariman, nah ini udah diurus. Jadi sebagai pensiunan kami karyawan kami membayar Nanti KSP nanti saya jalan. Jadi dengan pemotongan secara sepihak yang dibuat umumnya ya, ada mayoritas saya 3 orang. Ini kami keberatan dan memberikan kepada pimpinan BUMN. Pak Direksi tiap bulan gajiannya ratusan juta. Kan sudah apa? Ini sudah jauh-jauh pakai modal. Kalau para pensiunan itu menuntut hak pada pengelola BUMN. Mereka punya enaknya tiap bulan mati ratusan juta. Sementara hak pensiun kemudian hilang. Padahal penghasil setiap bulan itu untuk bisa untuk apa? Dapatkan. Jadi kalau sampai tidak ke sana, namanya tidak Pancasilais, tidak punya nurani, hati nurani. Ingat, Pancasila itu diantaranya adalah kemanusiaan adil dan beradab. Mana keadilannya? Mana adabnya? Ya kan, hak pensiunan dihilangkan. Sementara mereka menikmati aset-aset yang masih ada di Keraton Tohir dan itu tiap bulan 100